Alhamdulillah, akhirnya. Apakah yang berpakaian serba putih itu adalah ahli waris Sunan Kalijaga? Ya, sepertinya benar. Nasi ancaan, ya, nasi ancaan. Nasi ancaan adalah tradisi yang dilaksanakan malam hari sebelum hari raya Idul Adha. Tepatnya pada tanggal 10 Zulhijjah. Di situ sudah terpampang rapi 300 nasi ancaan tanpa anyaman bambu beralaskan daun jati berisi nasi, urap sayur, dan ikan asin. Sepertinya nikmat jika aku lahap saat perut kosong. Tiba-tiba aku teringat cerita dari ibu. Duk, manusia hidup di dunia mengalami banyak peristiwa. Peristiwa menyenangkan dan peristiwa menyedihkan. Menyenangkan jika kita mendapat nikmat. Menyedihkan jika kita mendapat musibah atau bala. Apakah semua orang berharap mendapat musibah atau bala? Bagaimana cara terhindar dari bala itu? Ibu, ada apa nih, Bu? Kenapa riuh sekali, Bu, di sana? Ibu, air, banjir, Bu. Kita harus selamatkan diri, Bu. Ibu, tunggu aku, Bu. Ibu, tunggu aku, Ibu. Ibu. Ya Tuhan, aku takut sekali teringat kejadian itu. Jebolnya Sungai Wulan menyebabkan limpahan air menuju ke berbagai penjuru hingga daerah tempatku tinggal yang subur, luas, terendam banjir begitu saja. Mengalami pusok, ekonomi lumpuh, jalanan raya menjelma seperti lautan, gedung-gedung sekolah mati tanpa ada kegiatan belajar mengajar. Korban banjir trauma. Ibu. Ya ampun, ternyata aku melamun. Ternyata saya sudah mulai dari tadi. Seseorang menyampaikan sambutan. Beliau adalah sesepuh Kadilangu. Beliau menyatakan bahwa nasi, urap sayur dari mengkudu, dan ikan asin merupakan menu dan bentuk penyajian buka puasa Sunan Kalijaga bersama masyarakat saat puasa Arafah. Terah ahli waris pun melaksanakan kegiatan ini sebagai bentuk tradisi pada setiap tahunnya. Doa pun dilakukan dan gong pun dibunyikan sebagai tanda bahwa nasi ancaan sudah siap diperebutkan oleh para pengunjung. Dong!
Bu, Ibu, bisakah Bu? Ini aku, Bu. Ini aku. Bagaimana keadaanmu, Bu? Apakah kau ingat parasmu yang indah penuh dengan warna? Apakah kau sudah berdamai dengan air itu? Aku merindukanmu, Bu. Aku merindukanmu. Aku punya ini. Nasi ancaan. Nasi ancaan. Kata orang bisa menjadi tolak banget. Terimalah. Terimalah. Bu, dengarlah ceritaku. Kemarin ada seorang lelaki tua yang mengatakan padaku bahwa ia akan menancapkan bambu ancaan ini ke lahan pertaniannya. Ia percaya bahwa bambu ini akan melindungi sawahnya dari serangan hama. Namun, pria itu punya harapan lain, Bu. Bambu ini juga melindungi sawahnya dari bencana banjir. Ia trauma, Bu. Ia trauma karena beberapa bulan lalu sawahnya terendam banjir akibat jebolnya sungai Tanggul itu, Bu. Kini banjir telah lewat, Bu. Banjir telah lewat. Semua sudah mulai berbenah, semua sudah berjalan seperti sedia kala. Menolak musibah atau bala dengan keyakinan. Keyakinan yang dianggap benar. Kebenaran yang menjadi benar. Bu, masihkah kau mendengarku? Aku masih teringat pertanyaanmu yang dulu. Apakah semua orang berharap mendapat musibah atau bala? Apakah semua orang ingin mendapat bala? Lalu bagaimana cara menghindari bala itu? Sebenarnya, Bu, bala atau musibah itu datang atas undangan manusia. Ia tidak kurang ajar datang tiba-tiba. Ia punya sopan santun. Bala itu datang atas ciptaan cerita dan aluran diciptakan manusia. Rangkaian alur itu memiliki sebab akibat. Seperti banjir di ujung kota sana. Itu karena ulah manusia. Karena manusia itu terlena dengan zona nyaman, Bu. Dan karena manusia selalu tidak ingin berbenah. Nasi ancaan ini mengingatkan kita kepada Sang Pencipta alam semesta. Lihatlah, bambu nasi ancaan ini terbuat dari 5 bambu. Angka ini mengingatkan kita kepada sholat wajib umat muslim. Bambu atau prei dalam bahasa Jawa dan daun jati mengingatkan kita untuk senantiasa prihatin dalam artian yang luas. Namun, prihatin itu sendiri memiliki ilmu, yaitu ilmu sejati. Makanya,
Allah